di mana seorang hamba sejak dia balik, bahkan sebelum dia balik, dia sudah mendapatkan ujian. Kadang-kala di fisiknya, di jiwanya, di keluarganya, di ekonomi dan harta. Maka hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk penghulunya utusan Allah Azza wa Jal, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Baru saja kita menyelesaikan liburan panjang buat anak-anak yang sekolah. Ya, liburan Ramadan sebenarnya bukan libur, tapi berganti dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Berganti untuk lebih fokus kepada ilahi, mendekatkan diri, menggapai ridhonya. Kemudian setelah itu istirahat dengan Idul Fitri, di mana umat Islam setelah perjuangan cukup panjang selama Ramadan, Allah perkenankan bagi mereka untuk bersenang-senang. Kembali mereka berbuka, kembali mereka menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi terkadang sebagian kita ya terlalu nyaman, terlena dalam liburan. Nih santriwati yang ada di markas ahli mahabbatillah ya, yang mungkin sebelumnya di rumah dia bisa tidur setelah subuh, dia bisa istirahat sepanjang hari, dia bisa makan kapan dia mau makan. Padahal di Ramadan dia dapat mengontrol keinginan dan dapat mengarahkan hawa nafsunya. Tapi terkadang setelah Ramadan jadi lepas. Dan ketika balik ke pondok, balik ke rumah Quran, dia tidak balik dengan semangat. Kenapa? Boleh jadi karena ketika di rumah ada dosa-dosa yang dia lakukan. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Lalai dengan Al-Quran yang dia hafal selama ini. Sehingga datang ke markas dalam kondisi dia malas. Dan dia berharap untuk liburan kembali dan istirahat. Ketahuilah bahwa manusia kalau ingin berlibur, manusia kalau ingin beristirahat, maka dia harus berletih-letih. Dia harus bercapek-capek dan berlelah-lelah. Ya, tatkala seorang mau bersenang-senang tanpa dia bersusah payah, maka kesenangannya hanya kesenangan yang semu. Istirahatnya hanya istirahat yang membuat dia menderita. Kenapa? Karena dia istirahat bukan di waktu dan di tempat yang disediakan untuk beristirahat. Maka mohon kepada semuanya untuk bangkit, bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kesenangan yang kemarin dirasakan ketika liburan, kelak akan kau rasakan lebih baik, lebih sempurna. Tapi setelah engkau berusaha, berjuang, dan berkorban. Kita akan masuk ke pembahasan dari perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam yang penuh dengan pengorbanan dari beliau. Ya, sejak kecil beliau sudah yatim sebenarnya. Sejak kecil beliau sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ada banyak periode yang sangat mengesankan dalam kehidupan beliau. Baik duka atau suka. Bagaimana tatkala beliau ditinggal ibundanya, ditinggal kakeknya.
dan bagaimana tatkala beliau mendapatkan wahyu, lalu wahyu itu terputus, bagaimana sedihnya beliau. Tapi di fase tatkala wahyu sudah turun, dan Allah perintahkan kepada beliau untuk bangkit meninggalkan semua kesenangan, semua kemalasan, dalam rangka meraih kesenangan yang hakiki dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Baik, barakallahu fiik, tafadhal untuk dibaca. Naam. Kita melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Rabbmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Barakallahu fikum ya. Yang pertama, Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, beliau menjelaskan bahwa ketika Nabi SAW berjalan dari Gua Hira, beliau turun, beliau mendengar suara di langit. Farafa'tu basari, kata beliau, aku mengangkat pandangan mataku ke arah atas. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Ini setelah fase ada putusnya wahyu, tidak turunnya wahyu, duduk di antara langit dan bumi. Faju'ithu minhu hatta hawitu ilal ardi. Aku ketakutan, kata Nabi SAW, sampai aku terjatuh ke tanah karena ketakutan melihat Jibril alaihissalam. Kemudian faji'tu ahli, aku pulang ke rumahku, aku mengatakan kepada mereka, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ini yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka kemudian turun firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Jadi hanya 5 ayat pertama. Sebagaimana 5 ayat pertama di Iqra, begitu pula 5 ayat pertama di surat Al-Muddaththir. Wallahu a'lam, penulis kitab ini mungkin mendapatkan referensi lain sehingga beliau menyebutkan 7 ayat di sini. Kita tahu surat Al-Muddaththir bukan 7 ayat ya. Banyak, tapi berapa ayatkah yang turun di fase setelah putusnya wahyu? Jamaah rahimakumullah, setelah turun surat Al-Muddaththir, turunlah surat Al-Fatihah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Karena memang surat Al-Fatihah ini menurut pendapat yang benar adalah surat Makkiyah. Surat yang turun di kota Makkah. Dan boleh jadi turun kembali di kota Madinah. Tapi dia surat Makkiyah. Karena setelah turunnya Al-Fatihah ada perintah untuk sholat. Yaitu di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah untuk sholat, tapi bukan sholat yang 5 waktu. 5 ayat yang turun ini
menjadi pesan buat Nabi SAW untuk bangkit dan beramal. Kalau ketika turun Iqra, di situ ada perintah untuk membaca bagi diri beliau sendiri, perintah untuk menjadi lebih baik bagi diri beliau sendiri alaihissalam, bukan orang lain. Tapi di Al-Muddathir ada perintah untuk berdakwah, untuk bangkit dari selimutnya, meninggalkan kemalasan, meninggalkan istirahat yang terkadang membuat orang jadi terlalu nyaman dengan tidurnya. Maka di surat Al-Muddathir ada perintah untuk bangkit dan berdakwah, menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita akan baca, tafadhal. Pada hakikatnya ini mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh kuat dan nyata, yang dapat dirinci sebagai berikut. 1. Tujuan pemberi peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari, dan yang pasti akan datang kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. 2. Tujuan mengagungkan. Ini pesan pertama. Pesan yang pertama, qum fa'andir. Allah memanggil Nabi SAW dengan Al-Muddathir, dengan Al-Muzammil, dengan An-Nabi, dengan Ar-Rasul. Allah itu nggak pernah manggil Nabi kita Muhammad alaihissalam dengan namanya. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya. Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa. Tapi Nabi kita alaihissalam nggak pernah dipanggil dengan namanya. Ada disebut 3 kali nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dalam panggilan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi alaihissalam? Maka salah satunya dengan panggilan yang menunjukkan kondisi beliau. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Baik. Orang berselimut biasanya karena kedinginan, karena ingin tidur panjang, atau karena sakit, sehingga dia berselimut demi supaya bisa istirahat, kemudian mengembalikan kesehatannya dan melanjutkan perjuangannya. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk qum, ayo bangun. Jangan meninggalkan seorang pun. Baik. Siapa yang dikasih peringatan? Qum fa'andir. Siapa yang mau dikasih peringatan? Disebutkan di sini. Siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia, maka dia harus diberi peringatan. Apa peringatannya? Ya, peringatannya adalah akan adanya hukuman yang engkau dapatkan apabila engkau menyelisihi. Orang itu punya sisi rasa takut dengan sesuatu yang membahayakan dirinya dan punya kecondongan dengan sesuatu yang disukai. Biasanya peringatan ini untuk hal yang menakutkan. Semua tidak ingin menderita. Semua tidak ingin susah. Tapi kadang-kala hawa nafsunya membuat dia lupa dengan peringatan. Padahal tatkala orang ini berjalan di jalan yang turun, landai, indah dan nyaman, dia jadi lupa kalau ternyata di ujung jalan itu jalannya putus. Kalau kau naik mobil, jatuh ke jurang mobil. Loh, jalannya bagus kok sekarang. Iya, sekarang bagus. Tapi aku kasih tahu kau, di ujung sana
jalannya putus. Engkau akan jatuh ke jurang, dan jurang itu berisi api yang membara. Maka orang yang berakal sehat dan mendapatkan hidayah, dia akan sadar. Maka saatnya kita juga sadar. Ramadan selesai, bukan berarti perjuangan berhenti. Baik, yang kedua. Tujuan mengagungkan Allah agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipenuhkan dengan keadaan di balik total, sehingga tidak ada kebesaran yang bisa di dunia selain kebesaran Allah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan wa rabbaka fakabbir. Kata Allah, agungkanlah Rabbmu. Kenapa? Ya, banyak manusia yang sombong, merasa besar, merasa agung, merasa berkuasa, padahal dia tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Sampai dirinya sendiri, manusia itu nggak memiliki. Ketika Allah kasih penyakit, ya udah dia jadi sakit. Ketika Allah tentukan dia terjatuh, dia jatuh. Patah kakinya. Patah. Orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka jangan merasa besar. Yang harus engkau lakukan adalah ya, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Karena sejatinya tidak ada yang pantas untuk menyombongkan diri kecuali Allah. Al-mulku mulku wal amru amruh. Kerajaan miliknya. Perintah yang kalau diperintahkan manusia harus menjalankannya, dan kalau tidak menjalankan akan dihukum. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah apabila hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, maka dia akan jadi. Maka agungkan Allah. Jangan mengagungkan siapapun di muka bumi ini dengan pengagungan, penyembahan nantinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dengan membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah. Penjagaan, pemeliharaan hidayah dan cahaya hidayah dan rahmat Allah. Hidayah dan cahayanya sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia, mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah, warrujza fahjur. Kalau di terjemahannya rujza fahjur, dan tinggalkan perbuatan dosa. Dan sebelumnya Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Baik. Syekh As-Sa'di ketika mentafsirkan wa thiyabaka fatahhir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan pakaian itu boleh jadi adalah amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya.
dan dia menyucikannya, membersihkannya dengan cara menjadikan amal itu ikhlas lillahi ta'ala. Dibersihkan dari segala yang dapat menggugurkan amalan itu, membatalkan amalan itu. Contoh nih, Ramadan, puasa. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang puasa nggak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa, dia lapar, dia haus, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak membersihkan amalannya dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amalan itu dan merusaknya. Boleh jadi ada riya di situ, ada ujub, ada kesombongan. Jadi membersihkan amalan. Pakaian kita adalah amalan kita. Karena amalan kita yang akan mendampingi kita kelak ketika kita berada di alam kubur. Ketika kita dibangkitkan. Dan juga masuk dalam penjelasan ayat ini, dia menyucikan pakaian dari hal-hal yang najis. Karena kita tahu, termasuk syarat sahnya sholat, menghilangkan kenajisan. Adapun warrudza fahjur, yang dimaksud dengan ar-rujz, yang di sini diterjemahkan dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Sa'di mengatakan boleh jadi yang dimaksud dengan ar-rujz yang harus ditinggalkan adalah meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan patung-patung yang disembah oleh manusia. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala tersebut, maka di ayat ini diperintahkan untuk meninggalkannya, untuk berlepas diri darinya. Dan boleh jadi yang dimaksud adalah segala perbuatan dosa, perbuatan kejahatan. Jadi perintah warrudza fahjur, tinggalkan perbuatan dosa. Dan dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Ini 5 ayat pertama yang turun. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan peringatan. Tapi sebelum beliau memberikan peringatan, maka seorang hendaklah berusaha membersihkan diri. Maka Allah perintahkan kepada beliau untuk mengagungkan Allah. Perintahkan untuk menjadi hamba yang bergantung kepada pencipta, yang mengagungkan penciptanya dan mentauhidkannya. Dia membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amalan. Kemudian dia meninggalkan kesyirikan dan segala perbuatan dosa dan nista. Tapi ini 5 ayat yang pertama turun, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari pada penjelasan sebelumnya. Taib, ada 2 ayat lagi yang disebutkan oleh Syekh, seperti untuk melengkapi bagaimana perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW dalam berdakwah. Kenapa jemaah? Karena kita tahu Al-Quran ini tidak turun sekaligus. Turun beberapa ayat, kemudian nanti turun ayat lagi, kemudian Nabi SAW menjelaskan, taruh di atau kumpulkan bersama surat umpamanya Al-Alaq. Nanti kumpulkan bersama surat Al-Muddathir. Padahal turunnya yang pertama cuma 5. Atau 7 sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Baik, silakan dilanjutkan. 4. Tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan, agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat, agar dia senantiasa berbuat lebih banyak, berusaha dan berkorban, lalu melupakannya, bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah. Dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban. Barakallahu fikum. Ahibati fillah.
Sebagian kita tatkala menolong orang lain, dia berharap dapat balasan dari manusia. Ya, kalau bicara balasan dari manusia, boleh jadi dia tidak akan membalas. Boleh jadi dia membalas. Tapi tatkala seorang beramal dengan berharap balasan dari manusia, dia mencari keuntungan duniawi, jadi amalnya nggak berguna buat dia. Di sini dikasih penjelasan agar beliau berbuat, agar beliau memberi tanpa mengharap kembali. Sampai dikatakan di sini agar dia senantiasa berbuat dan berbuat lebih banyak lagi, beramal dan beramal lebih baik lagi, berusaha dan berkorban. Lalu melupakan. Ini pelajaran yang penting sekali. Karena betapa banyak kekecewaan yang dirasakan oleh kita gara-gara kita berharap kepada manusia. Belum lagi nanti amalnya nggak diterima. Maka berbuat baiklah kepada manusia, lalu lupakan kebaikan. Oh, Ana pernah nolong fulan, Ana pernah transfer fulus buat fulan, Ana pernah ngasih fulan. Jangan. Perasaan itu harus dihilangkan. Bahkan kalau bisa, engkau merasa belum berbuat baik sama sekali. Allah yang mengarahkanmu untuk berbuat baik. Berarti yang baik siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika engkau berbuat baik kepada seseorang, khususnya para ustadzah, para ustadz, para da'i, jangan berharap kepada manusia. Kita berharap dia ngomong syukron, kita berharap dia membalas dengan yang lebih banyak. Lah, berbuatlah, berkorbanlah, berjasalah tanpa engkau merasa berjasa. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ya, kalau yang orang-orang bertakwa di level yang tinggi, mereka merasa belum baik. Walaupun ada peringatan dari Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat tentang orang-orang yang merasa berjasa kepada agama ini. Maka hal itu perlu dievaluasi. Jangan sampai kita udah capek, udah lelah, nggak dapat pahala. Baik, yang kelima. Dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan, siksaan, ejekan, dan olok-olok yang bakal dilancarkan orang-orang yang menentang. Dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memperintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu. Dan modal kekuatan dan ketabahan hati bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi karena keridhaan Allah. Barakallahu fikum. Ya, di sini Allah Azza wa Jalla sudah memberikan sebuah keterangan bahwa orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan agama Allah, walaupun dia ikhlas, walaupun caranya sudah baik, memilih cara terbaik dan dengan niat terbaik, bukan berarti dia akan hidup tenang di masyarakat. Enggak. Ada yang enggak suka sama orang baik. Ada yang tidak suka dengan orang yang memerintahkan kebaikan. Dan kita tahu permusuhan antara kebenaran dan kebatilan itu udah lama. Udah lama banget. Sejak Nabi Adam alaihissalam, di mana iblis tidak mau sujud. Maka iblis mau pernyataan kalau dia akan memusuhi dan menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Maka tatkala seorang berdakwah, walaupun engkau menggunakan cara yang terbaik, dengan niat yang termulia, tetap engkau akan menghadapi ujian. Maka perlu sabar. Dan sabarnya itu
li rabbika. Sabar karena Allah dan untuk Allah. Karena kalau orang sabarnya bukan karena Allah, ya di tengah jalan dia akan berhenti. Tapi orang yang sabar karena Allah Azza wa Jal, ya maka dia tidak akan pernah berhenti sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Antum berapa lama berdakwah? Kemudian sudah merasa capek, lelah karena nggak ada yang ikut, nggak ada yang dengerin. Terus bersabar. Dan sabarnya karena Allah dan minta sama Allah SWT supaya dikaruniai kesabaran. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Allahu Akbar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas dahulu. Alangkah lembutnya sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengalaman. Alangkah besar pengaruh guncangannya terhadap seisi alam dan memberikan sebagian berbenturan dengan sebagian yang lain. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah yang tabligh. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak tahu apa yang dilakukan manusia dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Lanjutkan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia yang pada saat itu akan ada pembalasan. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berada dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Nenek moyang kita telah meninggal dunia. Kita tahu di Indonesia pernah ada banyak kerajaan. Kerajaan itu hancur. Raja-rajanya mati. Dan semua akan mendapatkan balasan atas apa yang diamalkan. Yang menerima peringatan dan kemudian menjalankan, maka dia akan selamat. Tapi yang menolak peringatan, maka akan ada hari pembalasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan kita melihat di dunia ini, kita beramal, nggak dapat balasan. Sholat subuh, sholat zuhur, 10 tahun sholat, ya tetap aja kayak gitu. Nah, bukan di sini dibalasnya. Ada hari, semua akan mendapatkan balasan atas apa yang diamalkan. Baik, dilanjutkan. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini meliputi tauhid, beriman kepada hari kiamat, cara membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan, mencari keutamaan, kesempurnaan, dan perbuatan-perbuatan baik yang baik, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Semua itu dilakukan setelah beriman kepada risalah Muhammad, tenang di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau yang lurus. Barakallahu fikum ya. Naam. Semua ayat-ayat ya, dalam Al-Quranul Azim itu mengandung tuntutan agar manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kesenangan diri dan merangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla.
Di sini disebutkan jadi hal-hal yang terangkum di sini. Jadi hal-hal materi dakwah. Materi. Karena judulnya, seperti kita baca, perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Materi dakwahnya apa? Yang pertama tauhid. Jelas. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Materinya adalah mengajak umat manusia kepada la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah tauhid ini, beliau diolok-olok sama penduduk Mekah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak? Ada 360 berhala di kota Mekah. Afwan, itu di Ka'bah, belum di tempat lainnya. 360 mengelilingi Ka'bah. Maka mereka mengatakan, apakah dia, yakni Muhammad alaihi salatu wasallam, hendak menjadikan sesembahan yang banyak jadi satu sesembahan? Ini hal yang menakjubkan. Orang-orang musyrikin, itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawaban mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Tapi kok bisa mereka menyimpang? Tadi mereka nggak mau sesembahan-sesembahan itu jadikan satu. Padahal sejatinya yang berhak disembah adalah yang mencipta. Adalah yang memiliki. Ada yang mengatur alam semesta. Maka materi dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid. Agar mereka meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Baik, yang kedua, materi dakwahnya adalah beriman dengan hari akhir. Setelah orang ini beriman kepada Allah dan mentauhidkannya, maka diajak untuk beriman dengan hari akhir. Kenapa? Karena beriman dengan hari akhir ini menjadi motor penggerak orang itu beramal. Kita itu budak, yang jiwa kita jiwa budak. Kita nggak akan bekerja kecuali ada gajinya, ada imbalannya. Imbalannya boleh harta, imbalannya boleh manfaat. Tapi kita seperti itu. Allah akan memberikan imbalan bukan di dunia, di akhirat. Maka kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan Fir'aun. Oh, Fir'aun hidup bergelimang harta, kekuasaan, bala tentara. Nabi Musa nggak punya. Beliau ngembala kambing. Beliau punya beberapa ekor kambing. Tatkala seorang beriman dengan hari akhir, maka itu akan memotivasi dia untuk beramal. Maka seringkali kita akan mendapati dalam Al-Quran peringatan dengan hari akhir. Dan banyak ayat-ayat di surat Makkiyah, seperti surat-surat yang kebanyakan berada di Juz Amma, itu berbicara tentang hari akhir. Yang ketiga, berbicara tentang membersihkan jiwa. Nah, dia dengan cara meninggalkan atau menjauhi kemungkaran, perbuatan-perbuatan keji yang kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan di kemudian hari. Kemudian bagaimana dia melakukan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Taib. Kemudian yang keempat di sini D disebutkan tafwidul umur kulliha ilallah. Ini masuk dari tauhid ya. Karena seorang yang mentauhidkan Allah, dia akan bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini tentunya setelah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya materi dakwahnya yang utama di awal itu 3. Yang pertama, al-iman billah, dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-iman bil yaumil akhir. Yang ketiga, beriman bahwa beliau adalah utusan Allah. Karena beliau akan menyampaikan ayat-ayat. Kalau ini orang-orang nggak beriman, ya ditolak tuh ayat. Mereka nggak mau dengerin itu ayat. Bahkan mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalian jangan mau dengerin Al-Quran. Udah kalau ada orang baca Quran,
udah berusaha untuk bikin suara-suara yang menyebabkan gak terdengar itu Al-Quran dan tidak dapat difahami. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Selain itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bangun dari tidurnya dan melepas selimutnya, siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Seolah-olah dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai. Namun engkau yang memikul beban besar ini, mengapa tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih terlentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini, engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua itu. Lanjut. Ini merupakan perkataan yang serius dan menakutkan, yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke penjara kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit, dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan diam, tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang berat di atas pundaknya, tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini, memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama 20 tahun. Urusan demi urusan tidak pernah lekang selama itu. Sejak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapat beban kewajiban, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kepada siapapun. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama ada beberapa terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Di sini ada ucapan Rasulullah SAW pun bangkit dan setelah itu selama 25 tahun. Enggak. Disebut lebih dari 20 tahun. Dari 20 tahun. Karena kita tahu Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun. Dan beliau meninggal dunia di umur 63 tahun. 63 dikurangin 40 jadinya 23 tahun. Jadi fase Nabi SAW bangkit menyampaikan agama Allah dan tidak pernah istirahat lagi sudah. Sampai beliau meninggal dunia itu selama hampir tadi 23 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, di sini disebutkan bahwa beliau beramal, beliau bangkit, beliau berupaya bukan untuk dirinya dan bukan untuk keluarganya. Tapi beliau melakukan itu untuk Allah Azza wa Jalla dan dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dan dari kebinasaan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Ada fase-fase beliau capek, ada fase-fase beliau lelah. Maka Allah memotivasi beliau lagi untuk bangkit. Bahkan Allah pernah mengatakan kepada beliau, "Fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah, fasbir. Kalau tadi wali rabbika fasbir, untuk Tuhanmu hendak kau bersabar. Cuma ada kondisi orang jadi lemah gitu, capek, lelah ketika musibah datang silih berganti. Sebagian kita mengatakan, ya Allah Ustaz, udah jatuh ketimpa tangga, keseret banjir, terbakar rumahnya. Ada banyak musibah-musibah sehingga orang kadangkala putus asa. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim sampai dibakar di api, diusir dari negerinya. Sebagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau akhirnya harus mengembala domba, meninggalkan Mesir. Bagaimana beliau kembali berdakwah dan mendapatkan tantangan yang begitu dahsyatnya dari Fir'aun dan dari Bani Israel. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam yang diburu untuk dibunuh oleh orang-orang. Perlu bersabar. Selama kapan? Sampai mati. Tapi alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun. Beliau telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Qum fa'andir ini beliau jalankan selama 23 tahun. Dan beliau sempurna menjalankan. Nggak ada yang tersisa. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya sudah selesai. Baik, dilanjutkan. Periode dan tahapan dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah SAW menjadi 2 periode yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu 1. Periode Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun. Afwan, tadi udah dibaca pada lembaran-lembaran berikut ini. Iya. Udah dibaca belum? Belum kayaknya. Coba dibaca. Pada lembaran-lembaran berikut ini akan kami sajikan gambaran sederhana dari jihad yang beliau laksanakan selama sekian lama dari penuh rintangan. Barakallahu fikum. Iya. Beliau sejatinya tadi udah disinggung dari awal beliau lahir. Beliau udah menghadapi kesulitan dan ujian. Sampai beliau berumur 40 tahun. Tapi subhanallah, di fase sebelum beliau menjadi Rasul, beliau dielu-elukan oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu sangat bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat menghormati sampai diberi gelar Al-Amin. Tapi setelah turun qum fa'andir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, maka terjadi perubahan sikap di penduduk Mekah. Apalagi setelah dakwah terang-terangan. Maka Syekh menjelaskan bahwa kalau kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini lembaran segini nih. Ini permulaan muqaddimah. Lembaran ini yang akan menjadi pembahasan bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan agama Allah ini. Penuh dengan rintangan ya. Bagaimana beliau ya harus menghadapi keluarga sendiri. Kisah beliau dengan Abu Lahab nanti kita akan baca. Bagaimana dengan penduduk Mekah tempat beliau hidup bertahun-tahun selama 40 tahun di sana. Dikagumi oleh penduduk Mekah, tahu-tahu mereka tidak menginginkan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dilanjutkan ya. Lanjutkan, tafadhol. Periode dan tahapan dakwah.
Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 2 periode yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu 1. Periode Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun. 2. Periode Madinah berjalan selama 10-an tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan keistimewaannya masing-masing. Yang satu berada dengan yang lain. Hal ini dampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama 2 periode secara mendetail. Barakallahu fikum. Ya, makanya kita akan mendapati yang menghafal Al-Quran, dia akan tahu bahwasanya surat ini Makkiyah, surat ini Madaniyah. Ini berkaitan dengan 2 periode tadi. Periode selama 13 tahun di kota Mekah. Ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat yang kebanyakan berkaitan dengan materi dakwah yang tadi disebutkan. Imma berkaitan dengan tauhidullah, iman billah, berkaitan dengan beriman dengan hari akhir, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan kenabian beliau. Berkaitan dengan hukum-hukum, belum. Itu nanti di periode Madinah. Maka disebutkan setiap periode ini memiliki keistimewaan sendiri. Sehingga kita perlu mempelajarinya. Boleh jadi ada satu fase kita perlu fokus seperti di periode Mekah. Untuk di beberapa daerah, di beberapa tempat, umat Islam yang mungkin minoritas di sana, yang mungkin kalau menampakkan keislaman mereka akan dibunuh, mereka akan dibantai, mereka harus tahu diri dengan kondisi yang ada. Periode Mekah ada banyak pelajaran, nanti kita akan bahas pelajaran-pelajaran tersebut. Baik, itu selama dikatakan 13 tahun dan 10 tahun itu periode Madinah. Karena kita tahu Nabi alaihissalam masuk kota Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah, ini menurut pendapat sebagian ulama, dan beliau meninggal dunia alaihissalam pada bulan Rabiul Awal juga, di tanggal 12, di hari Senin. Jadi 10 tahun full Nabi alaihissalam berada di kota Madinah. Baik. Dilanjutkan. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. 2. Tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang sejak tahun ke-4 dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. 3. Tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan dirinci pada tempatnya di bagian selanjutnya. Barakallahu fikum. Nah, selama 13 tahun Nabi alaihissalam berada di kota Mekah, ternyata tahapan-tahapan dakwanya nggak sama. Seperti orang yang naik anak tangga. Kalau ada 13 anak tangga, Nabi SAW di tangga pertama, kedua, ketiga, disebutkan di sini. Beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian tahun ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, beliau fokus berdakwah untuk penduduk Mekah. Islam ini rahmatan lil alamin. Agama Islam ini bukan hanya untuk bangsa Arab. Apalagi hanya Quraisy saja, enggak. Tapi ada fase di mana beliau menggarap yang dekat, yang ada di depan beliau. Penduduk Mekah. Setelah 10 tahun dari dakwah sembunyi-sembunyi, plus dakwah terang-terangan di kota Mekah, sampai tahun ke-10, sampai meninggalnya Abu Talib, meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, di sini. Kemudian terjadi perubahan lagi. Beliau tidak lagi fokus sama penduduk Mekah, tapi beliau sudah berusaha untuk menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang di luar kota Mekah. Beliau berangkat ke Taif,
Beliau menyampaikan kepada jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umrah, dengan harapan mereka mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Tahapan pertama upaya dakwah ya, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Silahkan. Tahapan pertama upaya dakwah, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang sudah diketahui bahwa Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan tekad membaca yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah melalui dakwah yang sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang membesarkan mereka. Baik. Kalau kita lihat ya, yang pertama kota Mekah tidak memiliki satu pemimpin, tidak memiliki raja, tidak memiliki presiden. Kota Mekah adalah kota yang dipimpin oleh pemimpin kabilah. Jadi ada beberapa kabilah di sana dan setiap kabilah memiliki pemimpin. Nabi SAW memulai dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau beliau memulai dakwah dengan terang-terangan, boleh jadi langsung di-cut. Dan posisinya belum ada yang mengikuti. Tapi ketika beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, sehingga di kabilah ini ada yang beriman, di kabilah ini ada yang beriman, di kabilah ini ada yang beriman. Jadi setiap orang yang ada di kabilahnya itu menjadi utusan Nabi SAW untuk menegakkan dakwah ini. Dan orang kalau kaget dengan sesuatu, biasanya ya dia akan bertindak yang di luar nalar dia. Maka Nabi perlahan-lahan selama 3 tahun menyampaikan agama Allah. Bagaimana Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Siapakah orang-orang yang dipilih untuk disampaikan dakwah kepadanya? Nah, tafadhal. Generasi pertama sudah merupakan sesuatu yang lumrah bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang disuruh ini langsung memenuhi aksiman beliau karena mereka sama sekali tidak mengasingkan keagungan diri beliau dan kejujuran kejujuran pengabarannya beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah 1. Istri beliau Ummul Mukmin Khadijah binti Khuwailid, 2. Pembantu beliau Zaid bin Thabit bin Syurah bil al Zaid bin Harithah siapa? Pembantu beliau? Bin Syurah bil al-Qalbi. 3. Anak paman beliau Ali bin Abi Thalib yang
yang saat itu Ali masih anak-anak dan duduk dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau. 4. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang keempat ini, yang keempat, dan sahabat karib beliau, Abu Bakar Siddiq. Jadi, yang ketiga itu dikasih titik, anak-anak Ali yang masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau. Yang keempat, dan sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Nabi SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau tidak menyampaikan kepada semua kerabatnya, semua keluarganya. Enggak. Beliau melihat orang-orang yang beliau sudah kenal. Dan mungkin sudah ada obrolan sama mereka tentang bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kenapa? Kalau salah milih orang, kemudian orang itu menolak dakwah ini, maka kerahasiaan dakwah akan bocor. Akhirnya dakwah nggak jadi sembunyi-sembunyi. Jadi rahasia umum yang semua orang jadi pada tahu. Enggak. Nabi SAW pergi. Yang pertama, beliau dakwain adalah istrinya. Karena istrinya sudah memberikan dukungan penuh setelah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka beliau datang kepada istrinya. Masuk Islamlah yang namanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan beliau punya maula yang dulu adalah budak milik Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW, dan Nabi membebaskannya, mengangkat anak dulu. Jadi dulu Zaid ini bukan dikenal dengan nama Haritha, tapi Zaid bin Muhammad. Karena di fase Mekah itu masih diperbolehkan orang itu mengangkat anak, dan anak itu dinasabkan kepada bapak angkatnya. Dan sangat dekat lagi. Dan cinta banget Zaid sama Nabi SAW. Didakwain Zaid masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang memang pamannya punya anak banyak. Nabi SAW membawa Ali untuk diasuh bersama Nabi SAW. Dan Nabi tahu banget dengan Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat, sahabat karib beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimana sepak terjang Abu Bakar Siddiq setelah masuk Islam. Dan bagaimana dakwah Nabi SAW yang masih secara sembunyi-sembunyi beliau menyampaikan agama Allah ini, dan beliau memberikan pendidikan kepada para sahabat. Karena orang yang masuk Islam kemudian tidak dibekali ilmu. Dan ini penting buat kita semua jemaah ya. Saat ini ada banyak penyimpangan dalam keyakinan. Ateis, agnostik ya. Kemudian ada lagi yang namanya bukan, yang pertama ateis, terus ya Allah jemaah. Tunggu, ana perlu nyampaikan ini. Iya, eminisme. 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 Kok nggak ketemu istilahnya, Maya? Kalau bahasa Arabnya itu rububi. Bukan. Tunggu. Apa? Naam. Tunggu sebentar. Jadi ada satu pergerakan
La haula wala quwwata illa billah. Kok nggak ketemu jemaah? Baru aja ana menyampaikan itu ke mahasiswa. Jadi bahasa Arabnya rububi. Ada orang yang dia beriman adanya pencipta, tapi dia mengatakan Tuhan tidak ikut-ikut dalam urusan manusia. Dia tidak beriman dengan adanya Nabi, dia tidak beriman dengan adanya Al-Quran, dia meragukan semuanya. Tapi dia tahu ada Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak ikut-ikut. Apa? Dapat tentu. Nah, ala kulli nanti kalau dapat anak akan sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi yang jelas tadi, kita berusaha untuk menyampaikan agama Allah ini kepada semuanya. Dan setiap orang yang belajar jangan sampai hanya berhenti di diri. Barakallahu fikum. Hah? Deisme. Ya, deisme. 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 Ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sangat takut terjerumus kepada syirik, terutama syirik akbar, khususnya dalam hal ibadah. Namun, di zaman sekarang ini, banyak amalan-amalan yang tersebar luas yang tidak jelas asal-muasal serta landasannya. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana kita dengan ilmu yang tidak seberapa ini bisa memilah amalan yang sesuai sahih. Karena setelah Ana mempelajari hadis, Ana terkejut bahwa ternyata umat Islam di zaman sekarang lebih banyak beramal dengan landasan yang dhaif atau bahkan lebih condong ke arah maudhu. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kekhawatiran dengan kesyirikan itu harus ada di setiap muslim. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, ketika beliau punya anak, beliau berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala yang melakukan kesyirikan. Dan kalau tadi Ana sebutkan ada banyak aliran yang menyimpang. Kalau ateis mungkin sudah jelas kesesatannya. Dan mungkin sebagian orang ya nggak mungkin mau ikut ateis umpamanya. Walaupun sekarang di daerah barat itu banyak orang-orang ateis, walaupun mereka beragama sebenarnya. Karena mereka tidak mengerti agamanya, atau mereka tidak punya kepercayaan dengan agamanya, keputusasaan dengan ajaran agama, yang mereka menjadi ateis. Lagi agnostik yang mungkin di negeri kita juga ada yang mengatakan, ya Tuhan itu nggak bisa Tuhan itu ada sebenarnya atau tidak ada, tapi nggak bisa dibuktikan dengan dalil, dengan akal. Menurut mereka seperti itu. Nah, tadi yang Anda sebutkan berkaitan dengan deisme, ini sebuah kesyirikan yang dapat menimpa siapa saja kalau kita nggak berilmu. Maka pentingnya orang muslim itu berilmu. Dan Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ya memang ilmu ada yang sunnah. Tapi ilmu yang berkaitan dengan tauhid, bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari kesyirikan, itu wajib kita pelajari. Kembali kepada pertanyaan yang tadi disebutkan, perlu difahami, amalan akan diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Amalan yang tidak ikhlas, maka tidak diterima. Walaupun amalan itu benar, berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan Al-Quran, tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Tapi kalau amalan itu ikhlas, namun ternyata tidak sesuai dengan syariat, maka nggak diterima juga. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami akan tertolak.
Jadi penanya tadi menggabungkan dua syarat sebenarnya. Kalau bicara syirik, maka syirik ini lawannya tauhid. Kalau bicara amalan tidak sesuai dengan sunnah, yaitu disebut bid'ah. Kalau yang ditanyakan bagaimana kita membedakan antara amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah dan amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah, maka kita perlu bertanya. Kita perlu berilmu. Tapi Ustaz, kalau tadi katakan ada amalan-amalan yang ternyata sandarannya hadis dhaif atau hadis palsu. Hadis ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang maudhu, yang palsu. Berkaitan dengan beramal dengan hadis dhaif, banyak ulama membolehkan. Tapi dengan catatan, dhaifnya tidak terlalu dhaif. Ya. Kemudian tidak meyakini bahwa itu dari Nabi SAW. Dan itu berkaitan dengan fadailul a'mal. Sebagaimana itu pendapat Al-Imam An-Nawawi umpamanya. Tapi kalau maudhu, nggak boleh diamali. Jadi tatkala engkau hendak beramal, kemudian tahu-tahu ada hadisnya. Oh, ini ada hadisnya. Pastikan dahulu. Hadisnya sahih, dhaif, atau maudhu. Kita meninggalkan hadis dhaif lebih aman, lebih selamat. Walaupun ada yang oh ini kan fadailul a'mal ya, ini itu. Tapi kita meninggalkan lebih selamat. Karena kita tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar dari Nabi SAW. Sedangkan banyak hadis-hadis dhaif yang belum kita amalkan. Tapi kalau palsu yang jelas harus tinggalkan. Dan ketika ada saudara kita, sesama muslim, yang mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, maka ada satu pembahasan para ulama bahwasanya tidak boleh kita mengingkari dalam masalah yang ada ruang untuk beda pendapat. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Dia mengatakan, loh ini ada hadisnya loh. Iya betul ada hadisnya. Tapi hadisnya dhaif. Yang sahih seperti ini. Maka di sini tugas kita adalah memberikan penjelasan buat orang-orang yang beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Kalau kita memang berpendapat nggak boleh. Tapi kalau hadisnya dhaif ya kita harus ingkari. Kalau hadisnya maudhu, maaf, maka kita wajib mengingkarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari yang raise hand, dipersilakan kepada Nurul Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apa Ustaz, mungkin kurang sopan karena lagi posisi di jalan. Sebelumnya pertanyaan Ana sudah berumah tangga dari tahun 2005. Ana anak kedua dari 3 bersaudara. Qadarullah, ibu Ana dari awal anak nikah mengikuti Ana. Tapi jujur Ustaz, yang Ana pahami setelah Ana belajar kajian-kajian sunnah, ketika anak perempuan itu menikah, maka surganya itu terletak pada suaminya. Singkat cerita, ada sikap yang kurang baik dari ibu anak pribadi, yang mungkin kalau bagi anak itu sudah keterlaluan. Di perumahan yang masih sama, kami tinggal di blok, misalnya blok A, itu pernah kejadian satu blok itu membenci kami, baik anak sendiri maupun suami. Setelah anak telusuri, ternyata itu keluar dari mulut ibu anak sendiri. Ibu anak menyebarkan berita-berita bohong perihal anak maupun suami, sehingga mereka membenci kami. Tapi kami tidak mencari pembelaan, kami yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Singkat cerita, kami pindah di blok yang sekarang kami tempati. Kejadian serupa terjadi lagi, Ustadz. Apa yang harus anak lakukan? Jujur, satu sisi anak kasihan dengan ibu anak karena ibu posisi tinggal ibu. Bapak sudah meninggal ketika anak baru lahiran anak yang pertama. Pernah perihal ini anak tanyakan ke abang dan adik anak. Mereka jawabannya bisa mengurus ibu anak ketika mereka sudah mapan kehidupannya. Tapi anak tanya, sampai kapan? Sedangkan anak sendiri juga gak sanggup kalau ngadepin perihal tingkah laku ibu anak seperti ini. Anak pernah di kajian yang anak ikuti,
tanya dengan Ustadz juga. Jawaban Ustadz cuma bilang begini, selagi suami tidak mempermasalahkan perilaku ibu anak dan ridho dengan semuanya, ya sudah, nanti ikuti saja. Selagi itu suami ridho. Hal ini terjadi jujur Ustadz, posisi suami sedang tugas di luar kota. Semalaman anak bingung harus apa, sampai anak DM chat WA ke host yang saat ini bertugas. Anak takut anak melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Tapi anak juga takut gitu. Keberkahan yang anak dapat selama ini, jujur anak yakini dari doa ibu anak. Yang walaupun ibu anak jujurannya paham agama, tapi untuk perilaku jujur entah apa, benci sekali sama suami anak, sama anak. Padahal anak sebagai anak sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuma itu aja Ustadz, tolong bikin lega hati anak supaya anak bisa nerima semua takdir ini. Terus apa yang harus anak lakukan? Apakah anak harus mengumpulkan kembali semua keluarga anak dan menunggu suami pulang? Tapi anak yakinnya anak tidak akan mendapatkan jawaban yang baik. Dan pasti anak posisinya selalu disalahkan. Barakallah. Jazakallah khair Ustadz, afwan sebelumnya. Barakallah fik. Naam ahibati fillah. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun ya. Orang akan terus mendapatkan ujian. Seorang ketika belum menikah, dia ingin menikah. Pandangan dia dengan menikah selesai masalah. Enggak. Dia kepingin punya anak. Dengan punya anak selesai masalah. Enggak. Allah akan menguji kita sampai ajal menjemput kita. Kembali kepada pertanyaan tadi. Iya, tatkala kita menghadapi ibu kita, kita wajib berbakti kepada ibu kita walaupun ibu kita jahat, walaupun ibu kita kafir dan menyuruh kepada kekufuran. Makasih ya Bang. Namun yang perlu dilakukan seorang anak, bagaimana mencegah ibunya melakukan kemaksiatan. Kalau tadi dikatakan ya, dia punya sikap yang buruk, dia menyebarkan dusta, menfitnah anaknya sendiri, menantunya sendiri, padahal dia hidup bersama mereka. Boleh jadi ibu memang sakit kejiwaan. Maka yang perlu dilakukan, boleh jadi kita berangkat ke psikiater untuk ngobatin ibu kita. Ada orang-orang yang punya kepribadian ganda, yang dia sakit tapi dia merasa nggak sakit. Inilah yang perlu dimusyawarahkan sama keluarga. Kalau tadi anti sudah pernah musyawarah sama keluarga dan keluarga angkat tangan, maka sekarang yang perlu diminta sama keluarga bagaimana memperbaiki ibu. Tadi Ustadz sudah memberikan jawaban bahwasanya apabila suami ridho, ya semoga itu jadi pahala buat anti. Karena ketahuilah setiap kegundahan anti, setiap capek, setiap menit, setiap detik anti menghadapi ibu anti akan jadi pahala buat anti. Ketika anti mengharapkan pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Capek dan lelah. Tapi bukan berarti kita membiarkan ibu berbuat dosa. Kasihan ibu kita. Kalau punya sikap yang buruk tadi. Boleh jadi yang diperbaiki ibu. Musyawarah sama keluarga tentang bagaimana kita memperbaiki ibunda kita. Kalau kalian memang nggak mau ngurusin ibu, ya alhamdulillah biar aku pahalanya jadi milik aku sudah. Karena kadang-kala orang nggak mau capek memang. Nanti di akhirat mereka ingin capek. Andai kata dulu aku yang ngurusin ibu. Andai kata dulu aku yang berbakti sama ibu. Andai kata ibu anak ikut sama aku dulu. Dia akan menyesal kalau pada hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Maka ini kesempatan buat anti. Semoga jadi pahala buat. Tapi tetap harus ada usaha bagaimana ibu selamat dari perbuatan dosa. Karena ada perempuan yang rajin sholat malam, yang rajin sodako, ya, yang rajin puasa sunnah, tapi gara-gara suka menyakitin tetangganya dengan lisannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada baiknya perempuan di neraka tempatnya. Kasihan ibu kita kalau akhirnya harus masuk neraka. Jadi yang dipikirkan anak ini bukan hanya kesenangan dia capek, lelah, tapi dia harus berpikir bagaimana ibu kita selamat dari perbuatan dosa. Boleh jadi yang perlu dilakukan sama anti adalah menemuin warga ketika pindah.
Anti ketemu sama warga, menyebutkan ibu kami punya masalah. Maka tolong difahami. Dan boleh jadi keluarga atau tetangga akan memberikan nasihat kepada ibunda kita. Karena kalau enggak, kesian sama ibu kita gitu. Karena dia harus melakukan tindakan-tindakan yang hanya menebarkan kebencian di masyarakat nanti. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh anti, yaitu bermusyawarah sama keluarga untuk mencari solusi bagaimana memperbaiki ibu. Bukan untuk mencari solusi ibu mau ditaruh di mana. Karena mereka sudah mengatakan nggak mau gitu kan. Dan anti alhamdulillah suami mau nerima, tinggal bagaimana anti berusaha untuk memperbaiki ibu dan memperbaiki masyarakat yang ada di sekitar agar mereka memahami ibu kita memang seperti ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir mungkin ya, kita masuk ke sesi kuis. Nah, apa bisa dimulai? Assalamualaikum. Masih connect apa enggak? Ya, untuk selanjutnya, untuk sesi kuis, serahkan kepada Ustadz. Baik, pertanyaan pertama buat anak-anak di rumah Quran. Dibagi dua fase dakwah Nabi SAW. Fase Mekah, fase Madinah. Fase Mekah ini dibagi tiga. Tolong sebutkan yang tiga. Nah, Tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama 3 tahun. nah, Tahapan dakwah secara terang-terangan. Tahapan dakwah di luar Makkah. baik, terang-terangan berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun, boleh. Karena sama Madinah kalau 20 tahun itu. Siap, barakallahu fikum. Nah, ingat tahapan pertama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, kemudian tahun keempat kenabian sampai tahun ke-10 fokus dengan penduduk Mekah, kemudian tahun ke-10 sampai tahun 13 Nabi SAW mulai menebarkan dakwah, merambah keluar kota Mekah. Baik. Pertanyaan kedua, masih buat santri. Sebutkan materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu berdakwah kepada apa? Tadi Anda sebutkan, penulis menyebutkan 5 ya. Tapi tadi diringkas menjadi 3. Apa aja sih pokok-pokok isi dakwah Nabi Muhammad SAW? Materi dakwah tersebut adalah pertama, tauhid, mengajak umat manusia untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, Kedua, mengajak untuk beriman kepada hari akhir agar mereka dapat beramal. Ketiga, berbicara untuk membersihkan jiwa dengan menjauhkan hal-hal munkar dan perbuatan keji, juga menjauhkan hal-hal syirik. baik, barakallahu fiik. Jadi ingat yang ketiga tadi yang Anda sebutkan adalah mengajak mereka untuk mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Mengajak mereka untuk mengimani kenabian Rasul SAW. Jadi yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW ya, yang semuanya masuk ke sana nantinya. Tapi pertanyaan untuk jamaah secara umum, kenapa Nabi SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi?
Persilakan kepada Putri. Jazakillah khair, host. Afwan Ustadz, setahu ana Rasulullah SAW itu secara sembunyi-sembunyi karena waktu itu belum ada yang yang mengenal agama Allah, dan Rasulullah menawarkan Islam itu kepada orang-orang terdekatnya dahulu agar dakwah itu dipermudah gitu Ustadz ya. Agar tidak mengagetkan penduduk Mekah ya, sehingga mereka akhirnya membunuh dakwah ini. Agar dakwah ini memiliki pengikut di setiap kabilah nantinya yang mereka akan menjadi pendukung dakwah. Barakallahu fiik. Itu di antara sebab beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi agar tidak membuat penduduk Mekah marah ya dengan dakwah tersebut. Kemudian mereka bersifat arogan terhadap dakwah, karena nanti terbukti ketika dakwah terang-terangan ya udah banyak yang disiksa, tapi udah kadung banyak yang masuk Islam gitu. Sehingga menjadi poin bagi Rasul SAW, karena di setiap kabilah sudah hampir ada orang-orang yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk terus belajar. Ingat, tidak ada bahaya yang lebih menakutkan daripada bahaya kesyirikan ya. Kita perlu belajar. Dan kenapa Nabi SAW mengajak kepada tauhid, menyuruh orang meninggalkan kesyirikan? Karena dosa paling besar, dosa yang tidak akan diampuni pelakunya kalau mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, adalah dosa syirik itu. Jazakumullah khair, dan kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMH, hafizahullah ta'ala. Tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kami menyiarkan kajian ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dan dapat menambah semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ana mohon maaf kepada partisipan Zoom yang tidak kami sampaikan pertanyaannya karena dengan waktu yang terbatas. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.